Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnanur, NIM E011308 dari jurusan Matematika 2018B. Ini lanjutan yang kemarin, yang judul dari jurnal yang saya ambil yaitu perbandingan analisis diskriminan dan analisis regresi logistik multinomial dari makul Kapita Selekta. Nah, di sini lanjutan dari jurnal ini yaitu metode. Di mana metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara, atau bisa juga menggunakan teknik analisis data. Dari hasil analisis dari penelitian kuantitatif, hasil data bersifat kualitatif. Terkait dengan analisis data dilakukan secara induktif. Dengan melibatkan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen, di mana dari sampel yang diambil itu dari seluruh siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Model Gorontalo. Untuk variabel dependennya itu yang digunakan adalah ketersediaan jurusan yang dapat dipilih oleh siswa, yaitu jurusan IPA, IPS, Agama, dan Bahasa. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah nilai rata-rata rapor, nilai membaca Al-Quran, nilai hasil teks, nilai hasil wawancara, dan nilai tes potensi akademik. Dari jurnal yang saya pilih ini bahwa menjelaskan perbandingan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini analisis diskriminan dan yang kedua ini analisis regresi logistik multinomial. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari analisis diskriminan. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini adalah sebuah metode yang digunakan dalam ilmu statistika atau pengenalan pola dan pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi linear fitur yang menjadi ciri-ciri yang memisahkan dua atau beberapa objek atau peristiwa. Baik, langsung saja kita ke langkah-langkah analisis diskriminannya. Yang pertama ini langkah yang pertama ini uji asumsi. Uji asumsi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji asumsi distribusi normal multivariat dilakukan dengan membuat plot antara jarak Mahalanobis dengan chi-square, di mana jarak Mahalanobis ini adalah ukuran jarak antara titik P dan sebaran D. Ukuran ini adalah generalisasi multidimensi untuk mengukur seberapa jauh P dari rata-rata dalam D, satuan simpangan baku. Sedangkan chi-square ini adalah angka tunggal yang memberitahu ada beberapa banyak perbedaan yang ada antara hitungan yang Anda amati dan hitungan yang Anda harapkan jika ada hubungan sama sekali dalam populasi. Maka pengujian ini menggunakan plot jarak Mahalanobis dengan notasinya dj kuadrat dengan distribusi chi-square-nya bernotasi xp kuadrat dalam kurung j dikurang 1/2 per n balas kurung untuk menilai normalitas dari kumpulan data didasarkan pada jarak umum kuadrat. Di sini jarak umum kuadratnya yaitu dj kuadrat sama dengan dalam kurung dj dikurang x aksen x dalam kurung aksen dikali x pangkat 1 dikali xj dikurang x balas kurung di mana j-nya ini dihitung mulai dari 1, 2 sampai ke n, dan x-nya ini rata-rata sisaan dan xj-nya ini adalah pengamatan KI. Dan X pangkat min 1 ini adalah inverse matris kovarian, di mana
kriteria pemenuhan asumsi bila bukan secara visual, yaitu jika plot membentuk garis lurus berarti data dapat didekati dengan sebaran normal, maka plot menyerupai garis lurus dan lebih dari 50% menunjukkan data berasal dari populasi distribusi normal. Asumsi yang kedua ini yaitu uji asumsi homogenitas matriks varian kovarian, di mana uji ini adalah prasyarat sebelum melakukan uji MANOVA. Uji asumsi homogenitas matriks varian kovarian ini untuk melihat apakah matriks kovarian dari variabel dependen sama untuk grup-grup yang ada di variabel independen, maka kita menggunakan uji box M. Uji ini merupakan uji matriks varian kovarian populasi secara keseluruhan untuk pendekatan X2. Dihitung C1 sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai K dikali 1/VI dikurang 1/, jumlah I sama dengan 1 sampai K dikali FI. Dan balas kurung dalam kurung lagi 2P kuadrat ditambah 3P dikurang 1 per 6 dalam kurung P tambah 1 dikali dalam kurung K kurang 1 dalam kurung besar sama dengan ln M sama dengan 1/2 jumlah dari I dikurang 1 sampai K dikali VI ln mutlak ESI balas dikurang 1/2 dikali jumlah I sama dengan 1 sampai K dikali VI ln mutlak SPI, di mana U-nya didapatkan yaitu min 2 dikali 1 dikurang CI balas kurung ln M. Di keterangannya yaitu M-nya ini disebut matriks peragam untuk kelompok KI, di mana I-nya ini sama dengan mulai dari angka 1, 2 sampai K. Dan VI-nya ini ukuran contoh kelompok KI, dan K-nya ini banyak kelompok, P-nya itu banyak variabel galat, dan CI-nya ini matriks kombinasi ragam, peragam, dan gabungan dari setiap kelompok. Dan hasil yang didapat yaitu kriteria tolak H0 jika U lebih besar dari X kuadrat derajat kebebasannya yaitu 1/2 dikali K kurang 1 dikali P dikali lagi dalam kurung P tambah 1 alfa balas kurung. Di sini ini langkah kedua dari analisis diskriminan, yaitu mengevaluasi tingkat signifikansi uji statistik. Di dalam mengevaluasi tingkat signifikansi uji statistik ini ada perbedaan kriteria statistik yang digunakan antara metode estimasi secara simultan dan estimasi secara metode stepwise. Di mana metode estimasi secara simultan ini maksudnya adanya salin ketergantungan antara variabel di mana semua variabel dimasukkan secara bersama-sama kemudian dilakukan proses diskriminannya. Sedangkan estimasi dengan metode stepwise maksudnya variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Karena di jurnal menggunakan metode simultan, maka beberapa uji yang digunakan salah satunya adalah Wilks lambda. Wilks lambda ini kadang-kadang disebut statistik U untuk setiap prediktor. Wilks lambda adalah rasio antara jumlah kuadrat dalam kelompok dan jumlah kuadrat total. Nilai berkisaran antara 0 sampai 1. Nilai lambda ini yang besar mendekati 1 menunjukkan bahwa rata-rata grup cenderung tidak berbeda. Sebaliknya, jika nilai lambda yang kecil mendekati 0 menunjukkan rata-rata grup berbeda. Di sini ada pun formula Wilks lambda sebagai berikut. Lambda sama dengan SSW per SST sama dengan lagi
jumlah dari I sama dengan 1 sampai R dan dikali jumlah J sama dengan 1 sampai K dikali X IJ dikurang X bar GJ kuadrat per jumlah jumlah I sama dengan 1 sampai R, jumlah J sama dengan 1 sampai K dikali dalam kurung X IJ dikurang X bar GJ balas kurung kuadrat ditambah jumlah G sama dengan 1 sampai G dikali NG dikali lagi X bar di X bar GI dikurang XJ dalam balas kurung kuadrat. Dinotasikan keterangan dari ini yaitu SSW. Keterangannya yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok. EST jumlah kuadrat total. X bar itu adalah vektor rata-rata variabel respon. XI-nya ini pengamatan KI. Di sini langkah ketiga itu memilih metode pembentukan fungsi diskriminan. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode secara menyeluruh atau simultan. Metode ini tepat digunakan karena peneliti menganggap bahwa secara teoritis semua variabel independen adalah tepat. Dengan alasan teoritis ini, penelitian ini memasukkan semua variabel independen di dalam analisis dan tidak tertarik untuk melihat hasil berdasarkan variabel independen yang mampu membedakan atau mendiskriminasikan kelompok dengan baik. Langkah yang keempat ini mengestimasi fungsi diskriminan, di mana fungsi diskriminan yang diperoleh itu digunakan sebagai model yang akan digunakan untuk menghitung skor diskriminan. Fungsi diskriminan linear untuk klasifikasi K populasi adalah sebagai berikut. DI topi X sama dengan X bar I aksen dikali X kurang 1 pupil X dikurang 1/2 X bar I aksen dikali X pangkat min 1 pupil X I bar ditambah len PI, di mana untuk I-nya ini mulai dari 1, 2 sampai G dan PI-nya ini sama dengan probabilitas prior. Jika probabilitas prior tidak diketahui, maka PI sama dengan 1/G. Aturan pengelompokannya yaitu alokasi X ke PK. Jika skor diskriminan linearnya DK topi X sama dengan maksimum DI1 topi X di koma DI2 topi X sampai dengan DG topi X. Langkah yang kelima itu menghitung tingkat ketepatan pengelompokan hasil prediksi fungsi diskriminan, dan yang terakhir ini keenam ini menginterpretasikan hasil. Itulah penjelasan dari lanjutan metode yang pertama, yaitu analisis diskriminan. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.